بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبلطفه تستر العيوب والزلات. فصلى اللهم وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dengan kitab Tarikhul Hisham dan Rahikul Maktum. Meskipun saya wakili lewat keterbatasan ilmu dan waktu yang diberikan oleh panitia. Jemaah yang dimuliakan Allah, biasanya kajian Sirah Nabawiyah, ustaz-ustaz langsung membahas tentang kelahiran Nabi SAW dan kemudian ditutup dengan wafatnya beliau. Adapun saya berusaha memilih, jika dimungkinkan, membahas sirah itu memetakan terlebih dahulu bagaimana kondisi Jazirah Arab. Karena biasanya jemaah itu meraba-raba, ini kok ada orang Yahudi ya? Kan Yahudi tempatnya di Syam. Kok ada orang Nasrani ya? Nasrani kan daerah di sini, kok bisa di Najran begitu. Dan kemudian nanti peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi jemaah dimuliakan Allah, misalnya munculnya Abraha. Ini Abraha orang mana gitu? Katanya orang Ethiopia, kok tinggalnya di Yaman gitu. Dan banyak kaitannya, sehingga saya minta kepada takmir biasanya sebelum masuk ke Sirah Nabawiyah, langsung ke kelahiran Nabi SAW, kita bahas berbagai macam latar belakang yang nanti akan menambah pemahaman kita tentang bagaimana sebenarnya dakwah Nabi SAW. Termasuk juga kita perlu harus ketahui kenapa sampai ada kesyirikan di Jazirah Arab, sehingga nanti masalah turunannya itu keluarganya Nabi, kakeknya, ibu bapaknya itu muslim atau enggak sih? Gitu. Kalau muslim, kenapa mereka ada penyembah berhala? Kalau mereka kafir, kenapa nama-namanya nama Islam? Kan namanya ada Abdullah, Fatimah, ada Aminah gitu ya. Itu perlu kita dudukkan secara jelas, karena jelas agama yang ada di Mekah itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Baik jemaah dimuliakan Allah, bahasan kita ini panjang sekali. Pada kesempatan kali ini jika tidak selesai, kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Tentang Yahudi dan Nasrani jemaah, sepintas saja ini asal penamaannya. Yahudi itu adalah nama yang dilapor kepada para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebenarnya semua Nabi dan Rasul itu mengajarkan agama Islam. Tidak ada yang mengajarkan agama Yahudi, tidak ada yang mengajarkan agama Nasrani. Nah, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Ta'ala mengajak Bani Israel untuk mengisahkan Allah, mengikuti syariat yang beliau bawa, dan mereka adalah orang-orang Muslim. Sampai kemudian ketika Nabi Musa wafat, kemudian Palestina kerajaannya berganti-ganti kepada raja dan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Daud wafat, diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Sepeninggal Nabi Sulaiman, orang-orang Muslim dari Bani Israel itu mulai berpecah belah. Muncul sekte-sekte, kelompok-kelompok dengan segala kepentingannya. Ada yang mengklaim bahwa mereka yang paling benar, ada yang mengklaim bahwa mereka pemilik kekuasaan yang sah Bani Israel. Pecahlah mereka ini menjadi kelompok-kelompok, bahkan ada yang mau berbuat kesesatan yang sudah sangat jauh. Disebutkan oleh Tarikhul Hisham di antaranya apa? Taurat mulai dirubah. Taurat mulai mengalami perubahan, terutama informasi-informasi yang menyebutkan tentang kehadiran Bani Israel dan munculnya Nabi akhir zaman, yaitu Ahmad. Kemudian munculnya kesesatan juga para mantan muridnya Samiri. Kita tahu kisah Samiri yang membuat patung anak sapi yang dibuat dari emas, karena ketika dia ikut Musa lari dari Mesir, dia melihat bagaimana agama orang-orang yang ada di Mesir, orang-orang Kipti, sehingga dia terinspirasi buat patung anak sapi gitu, yang disembah. Dan kita tahu kisahnya, dia diusir dan kemudian dia mati di tengah pengusiran itu. Tapi namanya kesesatan jemaah, walaupun kadang sudah diamputasi, dia punya gen-gen penerus gitu. Ada beberapa murid-murid Samiri yang mempelajari keahliannya, kemudian mereka membuat berhala-berhala. Kemudian kesesatan juga muncul sewafatnya Nabi Sulaiman adalah anggapan orang-orang yang ada pada masa itu Bani Israel, kita sebut Yahudi dulu.
Bani Israel yang menuhankan Uzair. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Yahudi itu sudah mulai, Bani Israel mulai mengalami kelangkaan tokoh agama. Yang ahli Taurat sudah mulai langka. Banyak sebabnya, ada yang mengatakan karena penyerangan beberapa suku-suku pedalaman, ada juga yang mengatakan sebabnya pendeta-pendeta Yahudi sudah mulai banyak yang pensiun dini beralih profesi jadi pejabat politik, atau sebabnya dua-duanya. Sehingga ada sosok yang namanya Uzair. Uzair ini tidak punya keahlian yang mumpuni sebenarnya, kecuali dia hafal Taurat. Dia hafal Taurat. Sehingga Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir mengomentari, kalau Uzair hanya karena hafal Taurat diangkat jadi anak Tuhan, kan dia akan jadi anak Tuhan, Uzair itu. Maka seandainya orang-orang Bani Israel kala itu hidup di tengah-tengah kita, maksudnya di zaman Ibnu Jauzi, maka akan banyak anak-anak Tuhan. Karena banyaknya anak orang Islam yang hafal Al-Quran, gitu. Hafal kitabnya Allah. Kemudian Ibnu Jauzi di akhir kalimatnya mengatakan, sungguh Allah telah memilih agama ini, maksudnya agama Islam, dengan keutamaan menghafal. Jadi sebenarnya kebiasaan menghafal ilmu itu kebiasaan khasnya umat Islam. Ya. Sehingga kalau kemudian ketika belajar kita termakan isu yang mengatakan menghafal itu tidak ramah otak, alangkah jauhnya kita dari tradisi keilmuan Islam. Karena menghafal itu metode utama. Ya, karena dari hafal itu nanti baru kemudian dipahami dan diamalkan. Baik, penyimpangan sudah kemana-mana, tapi kemudian ada orang-orang Yahudi yang masih hanif, yang masih lurus. Ini jauh sebelum agama Nasrani. Jadi mengatakan settingnya ini 600-700 tahun sebelum Nabi Isa diutus. Ada beberapa orang-orang Bani Israel yang hanif, yang mereka tidak redha dengan carut-marut itu. Mereka kemudian menyebut dirinya dengan Hudna, orang kami telah kembali. Inna hudna ilaik, kami kembali kepada Engkau ya Allah. Maka kemudian mereka ini disebut dengan Yahudi. Jadi sebenarnya asalnya bagus, Pak. Yahudi itu orang-orang pengikut agama Islam dari Bani Israel yang masih murni. Mereka mempertahankan Taurat yang masih murni. Hanya kemudian lagi-lagi seperti itu, berjalan waktu di mana mereka kemudian berubah istilahnya. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang pengikut yang mengaku mengikut Nabi Musa, merasa paling benar dan menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi asalnya orang-orang baik, tapi karena merasa yang paling baik dan yang lebih baik ditolak. Lihat-lihat gimana. Kadang ada kelompok itu pada awalnya kelompok yang lurus, kelompok yang baik, mengalisi dakwah para Nabi dan Rasul. Tapi begitu berjalannya waktu, mengklaim paling aswaja, mengaku paling ahlu sunnah, mengaku paling benar, nyimpang lagi kan? Itu biasa saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Nah, orang-orang Yahudi Bani Israel ini kemudian hijrah kemana? Ke tempat yang namanya Muhajirun Nabi. Jadi mereka baca di Taurat bahwa akan ada Nabi akhir zaman, yang Nabi itu akan membebaskan seluruh jazirah Arab dan negeri-negeri dan akan membawa agama rahmatan lil alamin. Maka orang-orang Yahudi ini jemaah dimuliakan mereka nggak tahu peta waktunya ini kapan. Padahal sebelum Nabi akhir zaman ini masih diselingi dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Maka mereka baca di akhir zaman Ahmad namanya, tempatnya di suatu tempat yang dikepung batu-batu hitam dan banyak ditumbuhin pohon kurma, dan itu ada Madinah. Maka sekelompok orang-orang Yahudi ini kemudian berangkat ke kota Madinah yang kala itu namanya masih Yathrib, yang didiami oleh dua suku Aus dan Khazraj. Mereka datang ke sana, menetap di sana, dan kemudian menunggu datangnya Nabi akhir zaman sampai sekian generasi. Masih sekitar 600-700 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi bayangin, kakeknya datang ke situ untuk nyari Nabi, begitu Nabinya diutus, cucu-cucunya malah memerangi Nabi Muhammad SAW. Itu gambarannya. Baik, kita simpan dulu maksudnya Yahudi ke Madinah. Kita bergeser ke daerah Yaman. Berarti kalau bayangin itu Syam di utara, kemudian Madinah, ya kan? Madinah, kemudian di bawahnya Mekah, di bawahnya sekali ujung Yaman. Nah di Yaman itu jemaah dimuliakan Allah, raja-raja Himyar atau raja-raja Yaman, kalau tercatat yang paling tua adalah raja yang bernama
Rabi'ah ibn Nasr. Hanya dikisahkan secuplik saja karena ini setting ceritanya lama sekali ya. Entah berapa ratus tahun dulu Rasul diutus. Kisahnya yang disebutkan dalam kitab sejarah seperti ini. Rabi'ah bin Nasr ini raja Yaman. Suatu saat dia bermimpi. Kita ikuti aja alur cerita dalam kisah-kisah kita para ulama. Dia bermimpi bahwa ada sesuatu yang keluar dari laut yang berwarna hitam, kemudian menyapu daratan dan padang pasir. Orang-orang dulu itu namanya mimpi-mimpi itu ditakwil, diterjemahkan betul gitu. Maka dipanggillah ahli takwil mimpi gitu untuk menerjemahkan mimpinya Rabi'ah bin Nasr. Ada dua ahli takwil di Jazirah Arab kala itu, khususnya di Yaman, yang mereka ini jemaah sering berbeda. Jadi kalau mentakwil satu bunyinya A, yang satu bisa bunyi B gitu. Tapi aneh bin ajaib, untuk pertama kalinya dua pentakwil ini menerjemahkan mimpi Raja Rabi'ah bin Nasr ini mirip atau bersamaan gitu. Padahal di tempat yang berbeda gitu. Panggil satu cerita, panggil lagi satu cerita, dan sama panjang penuturannya karena ada dialog Rabi'ah bin Nasr dengan dukun-dukun tersebut. Intinya begini, akan datang dari takwil mimpi itu suatu suku yang berwarna kulit hitam dan akan merusak, menghancurkan Yaman dan menguasainya. Itu nanti akan kita tahu ternyata takwilnya ini benar, takwil mimpinya benar. Sehingga ketika bicara tentang hukum takwil mimpi, gimana? Takwil mimpi itu kita tahu ada yang benar, ada yang tidak benar kan? Rasul mengatakan ar-ru'yatu salasah, mimpi itu ada tiga. Yang pertama adalah ru'yatu shadiqah, mimpi yang benar. Ini dengan beberapa kriteria. Kemudian mimpi at-tahzin, mimpi datang dari syaitan. Ya, biasanya isinya menakutkan, menyeramkan, dan itu juga ada tuntunannya kalau kita mimpi seperti bagaimana. Dan ada mimpi yang dari an-nafs, dari diri. Hanya sekedar kita bilang bunganya tidur gitu kan. Begitu siang-siang lihat durian mau beli, nggak punya uang, malam mimpi dijatuh durian. Nah itu gara-gara mimpi lihat durian tadi. Atau bapak-bapak gitu, begitu bangun subuh gitu ngomong ke ibunya, "Mah, semalam papa mimpi apa itu? Ada kupu-kupu yang hinggap empat kupu-kupu di pundak. Itu kelihatannya papa bakal dapat amanah 4 orang gitu ya." Nah itu jelas Pak, mimpi yang berasal dari keinginan diri yang tidak pernah terwujud gitu ya. Itu nggak perlu ditawilkan oleh itu. Itu jelas nggak benar itu. Tapi ada mimpi yang benar kan? Dalilnya apa? Di Al-Quran itu Fir'aun kan bermimpi dan kemudian ditawil Nabi Yusuf. Sedangkan Fir'aun pada masa itu ya, bukan Fir'aunnya Musa ya. Itu adalah orang yang belum beriman, tapi dan benar mimpinya gitu. Nah, Rabi'ah bin Nasr mimpi seperti itu dan ditakwil. Ditakwil itu juga mengatakan bahwa dia sempat nanya, apakah akan hancur selamanya keturunanku? Tidak. Keturunanmu akan mengambil alih setelah dikuasai selama 70 tahun. Apakah keturunanmu setelah itu akan bertahan sekian waktu, artinya selamanya? Tidak. Akan datang seorang nabi akhir zaman. Nanti mungkin akhir zaman. Kalau semua kitab-kitab agama orang terdahulu itu, mereka selalu membawa nabi akhir zaman. Dan akan datang nabi akhir zaman yang akan membawa agama dan menaungi Yaman sampai akhir zaman. Sehingga ini menjadi walaupun bukan dalil, tapi sebagian kalangan menganggap bahwa selamanya Yaman itu akan berada di bawah kekuasaan Islam. Jadi ada informasi seperti itu. Nah, Rabi'ah bin Nasr ini dimana kemudian membuat satu keputusan, anak-anaknya dikirim ke Irak. Jadi dia nggak semuanya tinggal di situ, kirim ke Irak supaya suatu saat kalau anak keturunannya dihabisi oleh suku berkulit hitam ini masih ada yang tersisa gitu. Dan nanti akan menjadi saksi bahasan kita di sirah berikutnya setelah zaman Nabi SAW. Nah, keturunan Rabi'ah bin Nasr ini nanti ada beberapa sahabat Nabi yang nasab mereka masih jelas gitu. Baik, tutup cerita. Bergantilah raja-raja Yaman itu sekian generasi. Nah, raja Yaman itu namanya Tuba. Ada di Al-Quran kan? Wa qaum Tuba di surah Qaf. Jadi kalau di raja Persia namanya Kisra gitu. Jadi Kisra ini. Kalau raja Romawi namanya Kaisar gitu kan. Kaisar ini. Jadi itu hak gelar. Kalau di Mesir namanya Firaun. Itu bukan nama orang. Itu nama raja, Farao. Kemudian nanti di Cina juga namanya Kaisar. Baik, Tuba itu kemudian berganti-ganti dari keturunan Rabi'ah bin Nasr sampai kemudian
tiba di zaman Tuba terakhir yang terkenal, yang Rasul pernah bersabda, walaupun hadisnya berbeda pendapatkan, jangan kalian mencela Tuba. Ya, siapa Tuba ini? Namanya Tabban As'ad, sekitar 300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah ini banyak kisahnya karena nanti anak-anaknya juga yang mewarnai sejarah. Nah Tabban As'ad ini juga sebenarnya orang yang dia orang ateis lah, dia nggak punya Tuhan di situ. Kisahnya dia punya beberapa anak. Ada anak yang tidak diketahui namanya yang nanti akan kita kisahkan terbunuh. Kemudian ada anak namanya Hasan bin Tuba. Kemudian ada namanya Amr bin Tabban As'ad. Nah Tabban As'ad bersama anaknya yang paling tua itu berdagang. Raja satu ini dikisahkan hobi berdagang, banyak syair-syair yang diceritakannya. Karena dia kaya, dia berdagang ke beberapa negeri. Nah suatu saat dia melintasi kota Madinah. Dia kala itu sudah mulai berkembang. Awalnya dia lewat-lewat di situ kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau orang dari Yaman mau ke Syam dagang itu melintasi Mekah, kemudian Madinah baru ke Syam kan. Jadi dia lewat Mekah, dia kemudian lewat Madinah. Nah dia Madinah itu dia tertarik. Anaknya kemudian begitu mereka singgah beberapa hari nggak mau melanjutkan perjalanan. Kisahnya gitu ya. Ya Bapak ikuti aja lah gitu. Nah ini nggak usah dihafal juga kan bagi sanami. Dia mampir dan nggak mau ikut bapaknya. Udah Pak, aku nunggu di sini kalau bahasa kita. Papa belanjakan aja, shopping aja nanti kalau aku titip belikan mungkin cemilan atau apa gitu kan. Kalau pulang belikan iPhone atau apa gitu. Oke, berangkat Tabban dagang. Nah ini anaknya Tabban bikin ulah di Madinah. Namanya anak raja mungkin agak sombong atau gimana gitu. Dia cekcok dengan penduduk Madinah dan dibunuh. Begitu Tabban As'ad mendengar informasi bahwa anaknya dibunuh di Madinah, dia marah. Namanya masih Yasrib, karena Madinah nanti namanya diberikan oleh Rasulullah. Maka dia marah, dia kirim surat ke panglima-panglimanya yang ada di Yaman untuk menyerang kota Madinah. Dan dia juga dari Syam berangkat. Maka singkat cerita, kota Madinah dikepung. Tabban bahkan bersumpah dia tidak akan meninggalkan negeri itu sampai seluruh pohon-pohon kurmanya rebah dan negerinya rata dengan tanah. Ya, dan Bapak Ibu perlu ketahui, dulu sampai hari ini Madinah menjadi tempat produksi kurma terbesar di dunia. Sampai hari ini. Sejak zaman itu sampai kurmanya memang banyak sekali. Itu mau dihabisi. Maka dikepung dan terjadi peperangan berlarut-larut sampai beberapa waktu. Nah, yang unik gimana? Ini kan satuan perang, kerajaan. Mereka tidak bisa menghancurkan Madinah dengan cepat. Ini aneh, Tabban As'ad juga heran. Dia bisa nyerang satu suku itu selesai dalam beberapa jam, bahkan hanya beberapa waktu gitu, nggak sampai berhari-hari. Ini kenapa sampai berlarut-larut? Sampai kemudian di Madinah keluarlah dua pendeta Yahudi. Ya, tadi sudah kita kisahkan kan, ada orang Yahudi di situ. Mereka menemui Tabban As'ad ini. Dia mengatakan, wahai Tuan Raja, apa sebenarnya tujuan Anda menyerang kota ini? Masalah apa? Dia ceritakan kan, anak saya dibunuh secara zalim begini. Nah, pendeta ini ceritakan bahwa Anda tentu tahulah sebagai seorang ayah tabiat anak Anda kan, kesombongannya, mungkin bibinya dan sebagainya. Dan Anda selidiki dulu kenapa sampai terjadi pembunuhan. Dan saya ingatkan, atau kami ingatkan, selamanya Anda tidak akan bisa menghancurkan kota ini. Maka Tabban kaget. Dia kaget, kok bisa gitu? Kenapa saya nggak bisa menjauhkan kota ini? Anda sudah lihat kenyataannya. Sudah berhari-hari Anda berperang, tidak ada hasilnya. Dan ketahuilah sebabnya itu karena kota ini dijaga oleh Allah. Tentu Tabban kaget, siapa Allah? Gitu. Dijelaskan Allah pencipta alam semesta ini. Dan kota ini adalah kota yang disiapkan oleh Allah yang akan menjadi muhajirun Nabi min aslabi Quraisy. Disiapkan oleh Allah untuk Nabi dari keturunan Quraisy. Dan Anda gak akan mungkin, karena ini Nabi akhir zaman gitu. Nah, Tabban mulai merenung. Dia pikir-pikir gitu ya, pikir, akhirnya dia betul juga gitu. Apalagi Tabban ini sempat menemui karomnya orang Madinah. Orang Madinah ini unik. Dikisahkan dalam kitab sejarah orang Madinah itu, kalau mereka berperang gitu di siang hari, maka di malam harinya mereka akan menjamu tentara Tabban. Jadi dikasih makan. Malam itu ada ibu-ibu ngantarin makanan, gorengan atau apa gitu. Kan aneh. Mereka berperang di siang hari, malam harinya mereka dijamu. Dan ketika ditanya alasannya, kata orang Madinah, Anda
memang musuh kami, tapi Anda semuanya adalah tamu-tamu kami. Maka kewajiban kami itu sebagai tuan rumah menghormati tamu. Kebayang ya. Jadi kalau kita hari ini mengaku muslim, kemudian sama tamu tidak memuliakan karena diperintah dari Nabi SAW, ya kita lebih jahil daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu Masya Allah, karomnya kepada tamu, dijamu gitu. Dan itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini orang Madinah itu luar biasa kalau sama tamu. Nah ini kan aneh, sehingga Taban kemudian pikir, iya ya, ya sudah kalau gitu. Akhirnya dia nanya kepada pendeta Yahudi, saran Anda apa? Kata pendeta Yahudi kepada Taban, ya sudah, Anda tinggalkan saja negeri ini dan Anda bisa meneruskan kehidupan Anda daripada cari masalah, dapat kutukan nanti kalau bahasa kita. Akhirnya Taban memenuhi nasihat dua pendeta Yahudi ini, yang tentu saat itu masih agama Islamnya murni Pak, atau mendekati murni, karena belum ada Nasrani, Nabi Muhammad juga belum diutus gitu. Dan kita lihat tadi kisahnya, mereka yang ke Madinah itu adalah orang-orang Bani Israel yang secara agama mereka masih murni. Tapi kemudian Taban meminta dua orang ini, dua pendeta ini, pendeta Yahudi, untuk ikut bersamanya, untuk mendakwahkan agama Yahudi, agama Islam pada masa itu ke daerah Yaman. Kata pendeta, nggak masalah kalau gitu, kami ikut dengan Anda sebagai kompensasi kan, supaya Madinah nggak diserang. Nah, perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah kan, baru Yaman. Di Mekah itu Taban dicegat sama suku yang namanya suku Hudayl. Suku Hudayl ini jemaah suku yang suka bikin gara-gara. Sampai hari ini orang Arab masih jadi istilah. Kalau orang suka bikin masalah, bikin ngadu domba, jual omongan gitu, itu disebut Hudayl. Dasar Hudayl begitu. Nah, Hudayl itu seperti begitu. Bahkan sebagian kitab sejarah menyebut kalau Hudayl ini mencari hidup dari perang. Tapi bukan mereka yang perang, mereka ngadu satu suku, satu bangsa atau negara dengan negara yang lain, dan mereka cari keuntungan dari perang tersebut. Ya. Dan itu ternyata real ya, negara yang nyari untung dari perang itu ada dari dulu. Apalagi zaman sekarang sudah berkembang kelicikan manusia. Hudayl itu cuma ngadu antara Taban sama penduduk Mekah. Ya, ngomong ke penduduk Mekah akan lewat raja yang zalim. Lebih baik Anda serang daripada dia menyerang kalian. Ya. Kepada Taban dia mengatakan, wahai tuan raja, maukah aku tunjukkan kepada Anda sebuah tempat yang tempat itu berisi segala harta kekayaan penduduk, emas, perak, macam-macam, dalam jumlah yang besar dan tidak terjaga. Ngerti apa itu tempatnya? Yang bisa jawab boleh sarapan dulu. Ini tempatnya apa ini? Bank Swiss. Dan ini lebih aman dari Bank Swiss. Itu adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sempat menjadi tempat penyimpanan harta benda orang-orang Mekah, dan tidak ada yang berani menyentuh. Jadi mereka tinggal punya uang itu masukkan di dalamnya situ. Udah, itu nggak ada yang berani mencuri. Karena mereka tahu sejarahnya orang yang berbuat aniaya di Ka'bah langsung tutup. Nah, Ka'bah itu jemaah, startnya cuma kecil, kalau sebelum kecil, sekarang itu gede, 8 meter kali berapa itu. Di zaman dulu Ka'bah itu jauh lebih besar. Makanya Hijri Ismail itu sebenarnya dulu di dalam Ka'bah. Nanti akan kita bahas ini kenapa Ka'bah diperkecil sampai bentuknya hari ini. Tapi yang jelas Ka'bah besar, bahkan bisa sebesar masjid ini. Penyimpan uang lumayan Pak. Ya. Kira-kira kalau sampai penyimpan uang di masjid ini hilang nggak ya? Mana gitu? Itu dimasukin di situ. Sampai kemudian jemaah dimuliakan Allah, uang di Ka'bah itu banyak sekali. Nggak sampai penuh tapi sangat banyak sekali. Namanya raja, ditawari ada tempat banyak uangnya nggak dijaga, sama dengan kucing ditawari ikan asin, langsung siap, nggak dijaga. Langsung oleh pendeta Yahudi diingatkan, jangan ada coba-coba menyerang tempat itu. Kata Taban, apalagi? Terus saya dilarang-larang terus, mereka menyerang Madinah. Itu adalah rumahnya Allah. Kalau kamu serang rumahnya Allah itu, kamu akan bernasib dengan seperti bangsa-bangsa yang akan dihancurkan oleh Allah. Bahkan bukan cuma kamu, tapi anak keturunan kamu. Taban dengar Pak, karena dia sudah masuk Islam ya, dia masuk agama Yahudi yang Muslim kala itu. Terus apa saran Anda? Kata dua pendeta ini, masuk ke kota tersebut, muliakan rumah itu, karena di situ akan dilahirkan Nabi akhir zaman. Tuban kemudian ketika akan berangkat, lihat Yahudi, dua pendeta ini nggak ikut gitu. Dan juga Anda berdua nyuruh tapi nggak berangkat, kenapa?
kata pendeta Yahudi ini, kami tidak bisa masuk di dalamnya, karena di dalam Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah sudah banyak patung-patung, berhala-berhala. Sedangkan kami dulu, nenek moyang kami lari dari Syam, ada di kota Yasrib, Madinah, untuk menghindari patung-patung. Nah, jadi ternyata di kisah Taban itu, Jazirah Arab sudah, Mekah itu sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan nanti selesai sejarah Yahudi Nasrani, kita akan tuturkan kisah dari agama Nabi Ibrahim sampai munculnya kesyirikan yang dipelopori oleh tokoh orang soleh sebenarnya, namanya Luhai, tapi kemudian dia tertipu dengan dirinya. Dia masuk Taban ini ke kota Mekah, dan dia menyampaikan ke penduduk Mekah kalau dia tujuannya bukan untuk berperang, ya gagal berarti suku Huzail tadi itu. Dan suku Huzail itu nanti kita akan dengar kisahnya lagi di masa Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Ketika Abraham akan menyerang, dia masuk dan pada bertawaf. Setelah tawaf, Taban tertidur. Begitu tertidur, dalam mimpinya dia menggunakan Ka'bah itu dalam seorang laki-laki besar, dan kemudian minta baju, dan kemudian dia memberikan baju dari Yaman. Begitu bangun, dia nanya arti mimpinya tersebut, dan kemudian dia berinisiatif memberikan kiswah Ka'bah. Jadi asal muasal kiswah Ka'bah itu juga bukan dari masa Islam, tapi dari orang yang bernama Taban As'ad ini, 300 tahun sebelum Nabi lahir, jadi jauh sebelum risalah Islam. Jadi dia berikan kain, dan kain ini nanti jemaah akan bertambah berat, tambah berat sehingga ini salah satu yang menyebabkan Ka'bah ambruk di masa Nabi SAW. Ya, Ustaz, memang kain seberat apa kok bikin Ka'bah bangunan ambruk? Nah, orang Mekah itu, jemaah orang Quraisy itu tidak berani mengambil apapun dari rumahnya Allah. Jadi begitu mereka ngasih kain, dan kain pada masa itu kan tebal-tebal gitu, kemudian rusak, hancur oleh hujan panas gitu, itu mereka nggak berani ngambil sedikit pun. Mereka tutup lagi dengan kain berikutnya. Mereka tutup kain berikutnya, seperti itu sepanjang zaman, dan itu membebani Ka'bah. Ya, selain karena sebab banjir ya, tapi itu juga yang menyebabkan menjadi berat dan kemudian ambruk. Nanti akan ada renovasi Ka'bah berkali-kali.